Kan Yesus. Utusan Allah. Loh. Utusan Allah lah. Gimana ini? Utusan Allah. Allah yang yang mengutus Paulus ini ditujukan kepada siapa Allahnya? Hah? Itu di surat Yasin itu. Loh, kok surat Utusannya ketika Yasin? utusan Allah itu. Oh, kok bawa-bawa? Bulus. Salah, kan aku belajar. Bulus. Gimana? Kok bawa-bawa ke Al-Quran? Ketika kami mengutus kepada mereka Bulus. orang utusan, lalu Oh, mereka Bulus. mendustakan keduanya, ya kan? Emang Kemudian itu kami apa? kuatkan dengan Hadisnya utusan atau yang hadis ketiga. apa di situ? Kenapa? Hadis apa di situ apanya? Derajat hadisnya? Kok derajat ini Quran, guys? Loh, kok Yasin. di mana dalam Al-Qur'an ada perkataan Paulus? Coba. Ah, lah itu siapa itu? Loh, Baca tafsir tidak dong. disebut di situ ada Paulus. Tafsir, Kok ada tafsir, Paulus? Ibnu Katsir. Nah, Tafsir, baca tafsir. tafsir itu Al-Qur'an atau tidak? Ya, kan menerangkan Nah, ulama kalian. Loh. Enggak, sekarang saya tanya, Kamu tafsir lebih dari ahli Ibnu Katsir itu Al-Qur'an atau sama tidak? Ibnu Katsir. Hah? Hah? Kenapa? Tafsir dari Ibnu Katsir itu salah satu dari Al-Qur'an atau tidak? Ya nggak tahu, ulama yang taunya aku lama gitu aja, Ibnu Katsir ya. Aduh. Ulama itu memang Nggak kenapa? nggak dipakai Ulama berarti. itu berfirman. Kenapa? Ulama itu berfirman. Menafsirkan, ulama. Menafsirkan. Nah, sekarang saya tanya, apakah Al-Qur'an itu apakah tafsiran itu salah satu dari ayat Al-Qur'an? Dia menafsirkan ayat Al-Quran. Sekarang saya tanya, apakah tafsiran itu salah satu dari ayat Al-Qur'an? Bukan? Bukannya sudah selesai perkara. Loh. Oh, nggak dipakai ya tafsir Ibnu Katsir ya? Loh, tafsir itu bukan Nah, ini siapa Al-Qur'an. siapa yang ngomong? Yang ngomong Saya, siapa? Yang mana? Siapa? Hasan. Oh, siapa sih? Hah? Hasan. Saat itu yang mana sih? Yang tauhid ini la ilaha illallah. Kenapa? Oh, nggak bisa baca soalnya. Oh, yang ini, yang hitam ini ya? Iya. Oh, nah terus itu ditujukan buat siapa ini? Yang kami kuatkan. Utusan ketiga itu siapa? Utusan ketiga itu Sekarang saya tanya, tafsir Enggak, yang utusan kamu ketiga itu katakan siapa? itu salah satu dari ayat Al-Quran atau tidak? Tafsir itu. bukan. Ya sudah selesai perkara, ngapain lagi? Loh. Oh, Nah, terus- ini mau terus bahas siapa yang Utusan ketiga itu siapa ini mau Itu bahas ulamamu yang ini. ngomong, bukan saya itu loh. Yohanes mau membahas soal apa? Yohanes, lalu kemudian Paulus, lalu kemudian siapa satu lagi? Oh, Ya udah, siapa Yohanes, Simon Petrus, siapa itu? Petrus gini ya, catat ya. Itu udah berkali-kali, sudah miliaran kali dikatakan bahwa hadis itu matruk. Matruk tahu nggak Kok matruk? hadis? Kok hadis? ya? Matruk. Oh, sebentar. Itu Makanya hadis. ngerti. Makanya ngerti dulu Ibnu Katsir itu menukil salah satu hadis yang matruk. Ngerti nggak matruk? Gak tahu. Nah, matruk itu artinya tidak ada yang pernah meriwayatkan itu, artinya tertolak, tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan Terus ini itu siapa? lebih Ini siapa nih? lebih- Ini siapa utusan? Apa? Ini siapa nih? Di surat Kok Yasin itu utusan siapa? apa? Itu sudah jelas matruk kok. Matruk itu tertolak. Gimana sih? Iya, ya udah itu tertolak. Terus ini siapa yang di Yasin ini? Yasin Apa? 14 ini? Ya Rasulullah, utusan itu banyak, utusan Allah itu banyak loh. Bukan cuma Iya, satu. Siapa tahu? Siapa? Biar aku dapat hadiah gitu loh. Lalu Apa mereka sih maksudnya? mendustakan beliaunya, kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga itu siapa? Utusan 1, 2, 3 itu siapa? Masuk diturunkan nggak paham itunya. Jadi kamu maunya Paulus? Bukan dari siapa, makanya siapa aku tanya kok maunya. Ya Aku tanya nggak mau saja sama Allah. Kok tanya sama Kamu kami? terangkan aja, kok malah aku maunya enggak mau Begini. apa-apa. Nah, Gini, ya. pertama, Siapa? Ada beberapa ya. Ada beberapa penafsiran atau penakwilan dari para ulama. Itu butuh takwil. Yang pertama ya, bahwa kalau ingin mempelajari hadis itu harus ada satu metodologi namanya asbabul wuruj, kan begitu. Kalau bicara soal ayat surah Yasin ayat ke-14 kalau nggak salah itu ya.
Ya. Betul ya? Ya. Mengutus Jadi kedua utusan ini loh. jadi di dalam perspektif atau catatan atau literatur Islam bahwa nabi yang hidup di zaman Isa alaihissalam itu banyak, tapi rasul satu. Itu perbedaan kita dulu ya. Pertama, rasul itu dengan nabi itu berbeda. Kalau rasul itu dia punya kewajiban. Kalau nabi dia tidak punya kewajiban. Dia boleh menyampaikan dan tidak boleh dan boleh untuk tidak menyampaikan. Itu dulu pertama. Catat ya. Tapi kedua-duanya artinya itu sama-sama pembawa berita. Ya. Pembawa berita, pembawa risalah, kan begitu. Itu dulu. Ya. Nah, siapakah nabi yang hidup di zaman Nabi Isa? Ada Nabi Yahya. Hidup di zaman Nabi Isa. Jadi ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa utusan-utusan yang Allah maksud itu adalah nabi-nabi yang hidup juga sezaman dengan Isa alaihissalam. Nah, kalau mau ditanya siapa-siapa aja sih nabi-nabi yang tercatat yang hidup di zaman Isa alaihissalam, banyak. Ada Nabi Khidir, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lain. Ada jumlahnya 125.000. Begitu. Nah, tapi kalau mau dirujuk bahwa utusan ketiga itu adalah Hawariyun atau sahabat atau muridnya Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, itu matruk statusnya, Bos. Matruk itu, Bos. Iya. Matruk itu tertolak, Bos. Pertanyaannya ini loh, mereka mengutus kepada mereka dua utusan dan utusan ketiga. Ini siapa nih dua utusan sama utusan ketiga itu siapa? Pertanyaannya itu. Tidak ada Sana aku nggak paham. Nabi-nabi banyak 120.000 nggak paham aku. Yang dimaksud di sini siapa? Udah gitu aja. Iya, benar. Bentar ya. Kamu mengambil dari Ibnu Katsir yang mana Ibnu Katsir di sini tidak ada udah matruk itu matruk udah nggak aku. Iya, ini aja. Ini pertanyaan sekarang ini loh. Ya memang mengutus dua utusan terus sama yang ketiga itu siapa? Udah pertanyaannya itu. Iya, makanya Pak dengar dulu. Di salah satu hadis lain mengatakan dari hadis Qurtubi, di situ disebut adalah Sadik, Suduk dan Salum. Nah, di hadis lain dari Ibnu Katsir juga ada menyebutkan tentang yaitu Saman, Yahya dan Samun. Itu dari Ibnu Katsir juga. Nah, terus, Ibnu Katsir yang benar? Ibnu Abbas. Nah, sementara yang kamu ambil itu adalah kutipan dari siapa? Itu tadi matruk. Terus ini iya, melainkan riwayat dari Ibnu Jurayj. Yang mana dari menurutmu siapa? Menurutmu gitu aja. Yang tadi udah matruk, udah nggak dipakai. Ya itu di antara itu ini siapa gitu loh, Pak? Iya, dari hadis Qurtubi ada yang mengatakan bahwasanya tiga utusan itu adalah Sadik, Suduk dan Salum. Nah, berarti itu Sadik, Sidik, Salum itu. Ya wes, ya udah toh selesai toh, nggak usah muter. Ya sudah. Ya udah, menurut siapa tadi? Pak Hasan. Sadik, Suduk dan Salum. Sadik, Suduk, Salim gitu ya. Ya udah selesai. Enggak kemana-mana saya. Dan dia jangan dipaksakan Paulus ada di Al-Quran. Saya belajar. Iya, jangan dipaksakan. Paulus tidak ada di Al-Quran. Enggak. Ya udah jangan dipaksakan. Ya udah, enggak maksa. Aku udah dari tadi udah bilang udah kok. Sidik, Sadik, Suduk itu tadi ya toh. Apa pula Sidik, Suduk, Sadik? Ada 3S berarti. Ya, ini siapa sih yang nanya nih? Bang Kaperoten ya? Iya lah. Hoten itu. Enggak, Bang Kaperoten ini beneran Oten atau enggak sih sebenarnya? Udah buruk rupa ya kan. Enggak. Kaperoten ini beneran enggak boleh ya kan. Sebentar dulu. Jangan nanti tolak terus dari malu-maluin katanya gitu. Ya udah. Bukan lo takutnya nanti ente udah murtad berapa kali lo kan gitu. Belum apa. Jujur aja. Jujur ente nih bentar dulu. Woi, sebentar dulu. Ente berani bersaksi bahwa ente Oten? Ayo. Berani enggak bersaksi? Iya. Beranilah. Apa? Orang kemarin udah direkam sama si Logika. Ya udah rekam aja. Mau di gimana di YouTube gitu. Aku sepirain aja. Memang begini loh, gimana? Soalnya gini, jangan kita main tebak-tebakan lah. Karena di dalam sesama umat Islam itu kan harus punya adab. Kalau sesama umat Islam kan gitu. Kan? Jadi jangan ngepreng-ngepreng lah, Bro. Ente ini apa? Oten kah sebenarnya? Oten ya ampun, aku udah kafir loh. Udah kafir Oten lagi. Dia udah jujur itu Bang Nempel udah kafir Oten lah gitu kan.
Iya. Anggap aja. Jadi kemarin tuh jujur. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa bagi ente? Apa? Yesus itu siapa bagi ente? Ente apa? Abang orang Arab. Lo itu kan biasa aja lah. Emangnya lo gue ada di KBBI? Nggak ada kok. Kenapa? Minimal Emangnya kan, lo gue ada minimal di kan KBBI? ada Nggak ada. Indonesia. Lo gue di Aku nggak ada lu KBBI. gue, kamu. Apaan? Emangnya kita nggak nyerap-nyerap bahasa Arab apa? Emangnya kursi bahasa apa? Iya, nyerap lah, pasti Ya, nyerap. iya, makanya biasa aja. Ya udah, bagi anda Yesus itu siapa? Kenapa? Bagi anda Yesus itu siapa? Yesus itu adalah apa? Ayo, kafir anda kalau memang anda betul-betul meyakini dia sebagai Tuhan. Aku, oh iyalah pastilah Tuhan. Ya udah akuin. Yesus itu siapa kalau begitu? Tuhan kah? Yesus Bagi anda? Tuhan, ya. Bagi anda? Anda menyembah Yesus? Iyalah. Oh iya, udah fix nih berarti nih, oten nih. Ya hotel lah. Udah dari berjuta-juta tahun yang lalu aku bilang ke orang-orang aku hotel kok kafir. Gimana sih? Oke, Anda nggak beriman kepada Anda nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya? Tidak ya? Enggak lah. Enggak, Bang Repot dia umurnya tua amat berjuta-juta tahun yang lalu. Emang berapa? Nggak usah sosok supi lah, tinggal di goa aja lah kalau supi-supiin. Janganlah, ngapain gitu-gitu ah. Nanti bentar lagi Anda merasa Anda bisa terbang lah, Anda bisa menyatu dengan angin lah, berubah jadi asap lah, janganlah. Ngapain gitu? Enggak lah. Aku juga pengen numpang karpet terbangnya Sulaiman juga belum kesampaian. Ya, pengen aku ngomong sama semut itu. Semut kecil ternyata Melisa udah nyanyi dulu. Udah ngomong dia sama itu, kalah. Iya, jadi kok sampai sekarang Kalau dia jangan serius. Iya, makanya maksudnya jadi sampai sekarang kok masih nyembah Yesus, Bro? Masih. Kenapa, Bro? Ngapain disembah-sembah itu, sesembahan kayak begituan? Ya nggak apa-apa, memangnya salah. Memangnya ya salah lah, Bro. Kan enggak toh. Maksudnya gitu loh, Bro. Kita sebagai makhluk yang punya kecerdasan kan, masa kita nggak boleh mengingatkan? Ayo jadi cerdas gitu loh, Bro. Repot-repot lah. Memangnya kalau nganu langsung abang yang cerdas itu, terus aku bodoh gitu, ya enggak juga. Ya kalau kalau misalnya ada perilaku manusia yang mana tidak menunjukkan kecerdasan, ya gimana kan kita harus gimana berterus terang gitu loh, bahwa yang bodoh itu gimana, yang cerdas maksudnya dalam bidang apa nih, yang tidak cerdas itu ya, yang tidak cerdas itu adalah menyembah ini, makanya ya bagus orang loh, kebalik nanti hapus aja TikTok nih ya, hapus aja Google. Bukan, nggak ada kaitan lah, kita kan nggak nyembah TikTok loh. Katanya kok pakai juga gini. Enggak, ini kan kecerdasan, ini kan bicara soal kecerdasan dalam bertuhan kan gitu ya. Konteks ya segmen kecerdasan itu kan bukan hanya satu saja ya, bukan hanya satu segmen, kan harus dipandang secara holistik. Nah sekarang kalau dipandang dari sisi ketuhanan, ya yang menyembah sesuatu yang tidak jelas itu kan tidak cerdas namanya. Contoh misalnya kita cuma nyembah yang nggak jelas loh. Begini ini contoh nih. Kamu nyembah siapa? Masa sih sama-sama nggak jelas. Bukan loh, ketidakjelasan itu nggak boleh saling nyerobot. Bukan, arti ketidakjelasan itu jangan seolah-olah dipikir angin gitu loh. Ya angin juga nggak kelihatan gitu. Itu kan namanya tambah nggak cerdas lagi gitu loh. Disebabkan karena angin nggak kelihatan, maka angin nggak jelas, ada aja. Kalau kita mau pakai logika, nggak usah beragama lah. Agama itu iman. Siapa yang bilang? Iya, saya lah. Arti agama apa? Tidak agama kacau atau sesuatu yang mengatur hidup baik, orang yang teratur itu logis atau tidak? Coba pada ribut. Gimana coba ini? Orang yang tidak teratur itu, orang yang logis itu teratur atau kacau? Kenapa? Orang yang logis teratur lah. Teratur ya, berarti agama itu logis atau tidak? Gimana dulu kok nggak ada hubungannya? Jangan bicara oknum dong, jangan bicara oknum lah. Kita kan bicara soal agamanya dulu. Negara ateis, negara maju-maju tuh. Bukan, ini bukan bicara soal agama itu mereka. Apaan sih? Masa bicara soal oknum? Ini kita bicara soal agama. Agama itu teratur ya. Keyakinan, ya kan? Iya betul. Mereka zero loh, kejahatan loh, zero kasus loh. Siapa yang bilang? Ada aja sampai penjara bilang. Mau dilihat case by case. Mau lihat case by case? Udah, aku udah paham, arahmu itu udah paham. Yuk. Loh bukan loh, jangan kayak begitu. Iya, kita kan harus fair lah. Sembahan yang benar atau secara logik ya. Bukan.
bukan Iya, kayak begitu. Iya, Ini siap. masa sih diskusinya nggak bisa dewasa? Dewasa itu kan diskusi kita bisa santai, bisa rileks. Bang Jangan Wan kayak itu udah cenayang loh, paham sama main aku. tebak-tebakan itu Ya. bukan. Bang Oten tuh kayak cenayang gitu, udah menebak-nebak masa depan. Pasti kamu ke sini, Iya. pasti Aku kamu ke tahu situ. jalan pikiran Udah Bang. kayak Makanya nubuatan gitu. Nggak usah ya. bernubuat lah dalam diskusi. Juga Gimana cocok sih? Ya, Sama udah, Nabi ini juga aku ngomong sama yang mana sih ini? Aku nggak paham. Yang mana ya udah. Iya, lanjut, jangan lanjut jangan dulu. itulah, jangan prediksi-prediksi gitulah, nggak asik Enggak, lah. ini yang mana? Yang mana ini? Yang Andi Celebes apa yang Nevlos apa yang mana? Yang Ya sebagai orang yang cerdas pasti tahu lah siapa yang ngomong. Masa nggak tahu? enggak. Ya sudah, di Celebes. Oh, Andi Celebes ya, oke. Percaya dong, berarti nggak cerdas lah. Ya, ya udah bodoh. Udah, seneng tuh kamu. Terus gue Ya, happy nggak kamu happy dulu? Enggak, dulu bukan happy. aku gitu dong. Bukan, Happy gitu dong. Enggak lah, kalau fakta Enggak, itu kan nggak enggak happy, bisa kita waduh. bilang happy dan nggak happy. Oh, Kalau happy fakta lah, ya kamu fakta aja. bodoh, Ada happy ada dong. giumnya. Ada giumnya tuh ada. Bunyinya gini tuh. Fakta sunt potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat dari kata-kata dan tulisan. Jadi kalau emang dasarnya enggak, ini mohon maaf ya, saya nggak bilang Bang Kapir Oten ya, tapi ini hanya isyarat Aku bilang aja saja. nggak apa-apa, nggak bakalan malah aku. Coba Ya aja. enggak lah, masa dipaksa sih pilihan Udah, orang yang nggak boleh daripada dipaksa nanti lah. yang viewernya tersinggung mending ke aku aja nggak pernah marah. Kalau bicara soal daripada alien juga bisa datang nanti. Ya udah. Kan gitu kalau bicara soal daripada. Maksudnya gini loh. Ya apa ya? Ini bukan bicara soal pintar, bodoh, bego, cerdas, idiot. Enggak kayak begitu. Ini kita hanya menjalankan fungsi sebagai manusia aja. Sebagai manusia itu kan punya kecerdasan tuh. Ya, Ya kan? Nah, Ya. salah satu bentuk kecerdasan manusia itu kan bisa berkomunikasi ya. ya. Komunikasi jelas gitu kan? Udah, kamu pengen ngomong apa gitu langsung aja Rawis. Ya bukan kalau ya gimana kalau kita langsung ngomong tapi yang mendengar baru bisa mengeja kan susah juga. Harus enggak, dipopoh kan harus ngomong ditatih aja. gitu. Ya. Nanti ditebak-tebak lagi kalau langsung ke poinnya. Emang ya. yakin bisa langsung paham? Ya paham Ya lah. udah langsung ke poinnya ya. Ya menyembah manusia itu cerdas atau enggak cerdas sih? Dalam Kan ketuhanan. karena keimanan. Oh, keimanan itu tidak harus ada kecerdasan di dalamnya ya. Ya ada juga sih. Nah, ya udah itu yang mau saya tanya, Enggak, itu kalau iman yang kalau cerdas atau iman yang keyakinannya enggak cerdas? memang seperti itu. Kok langsung dibikin nggak cerdas kan lucu. Oke, kalau begitu seandainya saya nyembah sendok, saya itu cerdas atau nggak cerdas? Enggak. Nggak cerdas ya? Kenapa? Iyalah, mati kok. Kok bisa gitu? Mati kok sembah pohon gitu. Ya kan? Ternyata ada tolak ukurnya toh, bener kan? Sepakat Ya, iya. kita. Ternyata Ya ada udah. tolak ukurnya. Ya makanya ini Bener, kan? kita udah di rel keimanan nih. Oke, Nah, Ya kita di rel keimanan, tapi bukan mau menggugat imannya ya. Kita hanya mempertanyakan. Kalau iman tuh ya kita, udahlah iman tuh nggak bisa digugat bos. Kita sepakat itu. De gustibus non is disputandum. Soal selera itu nggak akan bisa digugat, nggak bisa disengketakan, nggak bisa. Iya. Kan jelas ya. Nah, cuman bisakah dipertanyakan? Ya bisa. Kenapa Anda Bisa, ya udah tanyain itu? aja, udah. Gitu loh. Nah, gitu kan asik. Ya udah, kenapa itu seleranya bisa menyembah manusia gitu loh, Bro? karena kan ada ceritanya, nggak langsung nyembah manusia kan ada Ya cerita. udahlah ceritain, ya udah ceritain, monggo, ceritain lah. Coba ceritain kenapa itu bisa kayak gitu. Kita tungguin 1 jam bang. 1 hari pun nggak apa-apa. Bang, Ya. Ya silakan. Ya intinya Tuhan Maha Kuasa ya kan. Tidak bisa dilihat, tidak bisa di ini, tapi karyanya ada saat itu. Ini skenario-nya versi kita loh ya. Nah, terus karena umatnya itu ceritanya apa ya? Berpindah ke lain hati gitulah Bang ceritanya. Iya. Nah, terus dia ingin Kenapa harus menyatakan berpindah diri ke pada lain manusia nih. Ya udah jadi manusia kan seperti itu. Terus pada akhirnya dia membuktikan sesuatu di situ ya kan, membuktikan bahwa ya dia memang punya kuasa ya kan, bangkit dari antara orang mati, berkuasa atas maut dan mengadili di akhir zaman gitu. Oke, Jadi thank you. Kita nggak bisa Ya, tidak berkuasa dong. Kalau mati itu tidak berkuasa makanya dong. karena ingin menyatakan diri dari manusia ya, supaya kamu bisa melihat Kalau jadi manusia itu tidak kuasa dong, Tuhanmu itu. ya kuasa lah dia bikin jadi Ya, batu nggak jadi kuasa itu lah. juga bisa jadi manusia. Mana kekuasaan Ya Tuhanmu itu karena jadi dia terbatas. menyatakan jadi manusia Karena jadi manusia terus dilahirkan kenapa? di bumi. Bumi Kenapa? itu ciptaan, ada ruang. Iya, Bumi itu beruang. iya. Padahal Kan di Yohanes namanya juga maha 5:37. kuasa.
Itu kamu percaya Tuhan Maha Kuasa enggak? Terserah dia mau ke planet mana ya kan? Maha besar, bumi itu tidak akan bisa menampungnya kan gitu kan? Loh, kok terserah? Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Nah itu diceritain kamu malah ini. Itu terserah Iya, kalau kita mau bicara Hah? tentang kekuasaan kan Tuhanmu tidak berkuasa. Berkuasa. Nah ini skenario-nya dia. Dibatasi oleh ruang lingkup kan? Dibatasi orang lingkup. Skenario-nya dia, ya kan? Waduh. Skenario-nya dia seperti itu. Ya Kalau ada Tuhan berskenario itu mana Ini bro, terserah pertanyaan logika sederhana ya bro. kalau kamu mengimani terserah logika. kamu lah. Ini ada rasakan berarti. ini Tuhan nanti lanjut sudah lagi ya. inkarnasi barang ini ya. Nanti lanjut lagi sama Pak Arif ya. Ini simpel aja sih bro. Gini sih bro. Contohnya gini ya. Saya bisa bernapas dan saya bisa menghirup udara karena saya punya paru-paru kan gitu ya bro ya. Iya. Nah kalau ditanya bro, yang berkuasa itu siapa? Udara, paru atau paru-paru bro? Apanya? Yang berkuasa sehingga saya bisa bernafas. Yang berkuasa itu paru-paru atau udara? Ya udara lah, nggak ada paru-paru juga nggak bisa digunain juga sih. Berarti yang berkuasa ada dua ya bro, udara dan paru-paru ya? Alah kok metamor, kok Metamor pula. apa namanya? Metafor kan kayak gitu. Ya Ya beda lah. Ya, Tuhan ini kan itu tidak bisa di itu. Ya kamu protes sama Tuhan itu keyakinan Enggak, kamu bro, kayak ini gitu. enggak, Kok bro, maksa? Hah? Enggak loh bro, ini bukan maksa. Ini kan pertanyaan logis bro. Contoh lagi bro, Iya. yang lain lagi nih. Aku lapar bro, aku lapar. Aku ambil piring, aku ambil nasi, aku ambil lauk, aku ambil sendok, aku ambil nasinya, aku makan, aku kunyah, aku telan, kan bro? Pertanyaannya bro, aku makan karena apa kira-kira? Karena sendoknya, karena piringnya, karena nasinya, atau karena laparnya, atau karena apanya bro? Iya karena makan ya biasanya dari perasaan lapar dulu terus mau Nah itu kan bro masukkan ke berarti. dalam tubuh. Kenapa? Nah iya bro, jadi itu adalah alasan yang normal tapi kurang cerdas sih bro. Ya, Kurang nggak cerdas. apa-apa. Kenapa? Karena gini sih bro. Kagak ini bukan menghina ya bro. Ya enggak bro. Enggak, Kita ini diskusi menghina nih. aja nggak Jangan apa-apa, jangan kita bawa nggak pernah perasaan lah. menghina kok. Bukan loh. Bahasa bro itu kayak udah air mata tuh udah nampung semua di mata gitu. Udah penuh di mata itu jangan gitulah. Ya, apanya? Masuk kelihatan Ya, gitu kita dari gitu. nada suara Loh, gitu. orang kayak- Tuhannya berkehendak kayak gitu kok kamu yang ngatur gitu loh. bukan. Ya kamu diterangin kok. Gini, Ya udah kalau nggak terima nggak usah diterima kok. Ya maksain Siapa? orang lucu. Lah Bro, iya. kalau nggak terima itu kan udah pasti bro. Itu udah Kalau pasti cuman. Tuhan punya skenario seperti itu tuh. Itu kan aku ambil simpelnya aja. Oh dia Tahu. nih menyatakan diri pada manusia nih. Pengen kamu kan banyak keyakinan kan ilah-ilah lain kan seperti itu. Oh ini loh yang benar seperti ini. Ikutlah aku. Ya udah memang seperti itu. Oh, kalau kamu masalah mau yang di Arab juga kita nggak masalah. Katanya suruh cerita malah disanggah. Gimana ya udah kayak gitu. Kenapa Iya. harus sambil nangis menjelaskan sesuatu bro? Nggak bisa. Mana yang Santai. nangis? Lah yo sukanya mesti yang klaim oh nangis. Bercanda, Kamu bro. jelas gitu. Andalannya kayak gitu aku ketawain guys kayak gitu guys. Mau nangis mau apa kejang-kejang mau itu aku ketawain doang. Udah. Iya bro, nggak apa bro. Santai Ya, aja lah udah, bro. itu jawabanku kayak gitu. Gimana sih? Ternyata gini bro, ternyata ada orang yang lapar tapi belum memilih untuk makan bro. Jadi ternyata makan bukan karena lapar bro. Ada alasan lain. Terus apa Kenapa itu hubungannya kira-kira? sama itu tadi? Bukan ini pertanyaan Makanya kamu logis ini. mencontohkannya itu nggak tepat. Lah gimana sih? Kok gimana sih gimana? Ini belum ke Tuhan-Tuhan, ini masih pertanyaan yang ada yang gampang-gampang aja loh yang ada di dunia ini bro. Gak usah jauh banget kita ke Tuhan-Tuhan, jauh banget itu. Iya, gini loh. Ini Ya udah, bicara tak soal jelasin logika lagi. sederhana, bro. Ini kita ada dua konsep nih, ya kan. Oke. Baik Yahudi maupun Kristen, ya toh. Ada namanya endingnya atau goalnya sang Mesias atau yang nantinya jadi juru selamat. Kalau Mesias sih kalau udah dicap gitu loh, dibeli seperti itu. Siap. Dari keduanya, ya kan, ya udah. Terakhirnya tuh nanti mereka nanti kedatangan Mesias sudah selesai sampai situ. Kristen udah sampai Yesus sudah datang. Yang satunya masih menanti. Makanya dari keduanya itu Yahudi pun nggak nerima Kristen kan seperti itu. Ya udah sampai situ. Kalau konsepnya Islam gimana? Yahudi nggak nerima Kristen, emang Hindu nerima Kristen? Kenapa? Emang Hindu nerima Kristen? Kita juga nggak pakai ajarannya Hindu kok. Bukan, maksudnya jangan bilang cuma Yahudi lah bro. Kenapa?
Ya, bukan ini soal narasi aja sih bro. Narasinya diberesin lah. Jangan dikatakan bahwa itu sebabnya Yahudi tidak menerima kita. Tapi faktanya adalah Kristen masih memegang kitabnya Yahudi. Ya, kan itu sebagai fondasi keimanan. Orang sejarahnya dari sana, emangnya Islam enggak, apalagi. Emang kalau mau ditanya, yang tahu tentang Yahudi itu Yahudi atau Kristen? Siapa yang lebih tahu tentang Yahudi? Yahudi itu sendiri atau Kristen? Ya, kekristenan kan akarnya dari orang-orang Yahudi juga. Iya, berarti kan Yahudi yang lebih tahu kan bro, bener kan? Iya, Ya paham. udah. Cuma Yahudi nggak kenapa? tahu Yesus, apalagi yang bawahnya, paham nggak? Iya, cuman jangan dikatakan Islam pakai enggak sih yang itu nabi-nabi Yahudi pakai enggak sih? pakai bro. Jadi gini bro, maksudnya gini, ya kan? pakai bro. Udah Jadi pakai, gini. ceritanya ini lagi, kalau kita enggak bang, kita ya udah memang sejarahnya dari situ kita pakai, enggak kita lebih-lebih. Ya itu nggak kita ganggu gugat, itu nggak diganggu gugat, mau make mau nggak ganggu gugat. Cuman tadi yang aku permasalahin bro, ceritanya jadi ketika beda kan gitu, katanya cerdas. Harusnya kan yang sudah ada ya udah dipakai aja kayak Kristen lah, fair lah, harus dipakai. Iya, cuman kenapa seolah-olah karena Yahudi nggak mengimani Yesus dikatakan Yahudi salah? Yahudi lebih tahu bro tentang yang kitabnya. nyalain juga siapa? Yahudi nggak menerima Kristen. Nah itu salah atau benar bro? Nanti yang nyalain siapa? Nggak ada kita. Ya udah kalau gitu orang. Yahudi tidak mengimani Yesus itu salah atau benar? Enggak. Mereka itu benar tahu aja kan nggak mengimani kok salah benar ya nggak ada. Salah benar itu kalau tindakan salah benar itu. Bentar. Yahudi itu dipandang enggak lah, kita nggak pernah nyalain kok. Iya. Gitu. Oh gitu, berarti Yahudi itu bisa dianggap benar ya? Ya benar menurut dia. Menurut Kristen maksudnya ini, bukan menurut Yahudi ya. Menurut Yahudi udah pasti benar lah, ada aja. Iya terserah dia. Nah, kalau gimana? Kita ada yang jelas ini, makanya kok ini kok pakai apa ini ajaranku nih kayak gini, orang Mesiasnya aja belum ada, kita udah ada. Itu mulainya pecah di situ bang. Nah kalau ada Yahudi yang nggak mengimani Yesus di hari ini gitu loh bro, itu Yahudinya itu gimana statusnya? Statusnya itu orang yang bersalah di hadapan Tuhan atau orang yang benar di hadapan Tuhan? Loh, benar salah itu nanti kok dari tindakannya dia kok. Dari tindakannya dia? Iyalah. Salah satunya bro? Ya. Tidak. Tindakan yang benar dan tindakan yang salah itu apa sih bro? Ya abang tahulah yang baik dan yang benar lah. Oke, seandainya nih, seandainya ada Yahudi hari ini, yang dia seluruh hidupnya berbuat baik bro, berbuat baik, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah merampok, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah berzina, dia tidak berbuat dosa bro, tetapi dia tidak mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu statusnya di pandangan Kristen apa bro? Nanti itu kita serahkan kepada yang di atas, karena kita bukan hakim di sini, nggak boleh kita menghakimi, ya kan? Yang penting kan kita di dunia ini berusaha untuk mengajarkan yang diajarkan Yesus, sudah gitu aja. Ada orang-orang nggak beragama langsung berbuat langsung masuk neraka dihukum. Loh lah kita siapa? Terserah dia, jawab sama Tuhan. Berarti nggak konsisten bro? Kok nggak konsisten? Bang Kafir gini loh bang Kafir gini. Gimana? Bang Kafir. Menurut Bang Neplos itu tentang seorang Yahudi yang mana dia berbuat baik secara garis perbuatannya, baik itu tidak mencuri, tidak berzina. Nah, menurut iman Kristen yang dan menurut apa yang tertulis di dalam kitab Anda itu akan diberikan apa dalam tindakan itu? Diberikan apa gimana? Perbuatannya itu terserah Tuhan lah. Statusnya bro. Iya statusnya. Menurut statusnya itu jemaat Tuhan atau jemaat Tuhan atau bukan gitu loh bro? Yang jelas bukan jemaat Kristen. Nah, jemaat Yahudi. Kira-kira bro di dalam ajaran Kristen itu yang tidak menjadi jemaat Tuhan itu akan masuk ke surga atau ke neraka bro? Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Berarti siapapun bisa masuk surga. Iman saja tidak bisa, iman dengan perbuatan harus seperti itu. Iman doang langsung masuk surga itu enak amat. Ya, Oke, kalau perbuatan aja bro bisa nggak bro tanpa iman? Itu bukan saya yang menentukan. Ya kita baca Bible lah. Nggak usah lah, ngapain bacain Bible? Baca kitabmu aja, kamu nggak bangga sama kitabmu. Bangga kita baca itu bro. Aja, kita baca itu kenapa ceritanya jadi beda gitu. Kalian pakai cerita orang Yahudi ya, kalau kita sama nih, kalau kalian jadi beda kan itu.
Saya bilang ada aja. Ya iyalah. Jadi gini bro, Ya udah kalau kamu terangkan aja, ya. makanya meluruskan ini Kita kamu fair ya, terangkan kita aja. fair, Nah, oke. gitu Kita kan fair ya. nggak sama. Kita fair ya bro ya. Gini bro, gini ini karena lagi santai. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam itu kenapa harus pakai apa yang sejarah-sejarah Yahudi atau sejarah-sejarah Kristen? Wong sejarahnya beda kok ente bilang atau Anda bilang bahwa Islam mencuri, kan aneh itu. Sedangkan mencuri, sejarahnya aja beda sejarah kan beda. gitu tuh. Nah ya jangan dibilang pakai kitab Yahudi berarti. Nah terus dapat dari mana pertanyaannya? Itu pertanyaan yang bagus bro. Dapat Iya, dari Allah itu yang Subhanahu wa aku Ta'ala cari bro. dari ribuan tahun yang lalu itu nggak ada. Pertanyaan yang bagus banget bro. Bagus banget tuh pertanyaan. Gini bro. Perhatikan ya bro ya. Pertama bro, menurut sejarah nih, ini menurut sejarah ya bro ya. Nabi Muhammad Menurut Quranmu aja kamu nggak percaya Quran. Udah cerita. Astaga, ini menurut sejarah kami, sejarah Islam. Aduh ini orang bagaimana sih bro? Bro nggak mau dengar sejarah ya susah juga. Sejarah apa? Yang Ya Quran sabar. aja. Kalau aku nerangin Alkitab ada bang. Gimana Tinggal kamu sih? memperkan, oh Quran nih bisa jelasin nggak nih? Lah tadi bilangnya nggak mau pakai Bible. Loh kalau itu kan jelas kita sama Yahudi sama Kristen sama. Siapa bilang Iya, sama? letak samanya di mana? Makanya letak Siapa bilang samanya sama? di mana? Apa? Makanya diberikan contoh sama Bang Neplos. Statusnya orang Yahudi yang tidak berzina itu statusnya apa? Kok statusnya nggak tahu lah, aku nggak paham itu. Nggak Loh. paham nggak bisa aku jawab. Bro, kalau Tadi kamu sama, bilang coba kamu bro, paham Bible-mu. tunjukkan bro, satu aja orang Yahudi yang merasa sama dengan kalian Kristen bro. Nggak Ya, ada nggak ada bro. lah. Ya Nggak udah, ada. terus kenapa mereka Anda malah bilang merasa sama merasa Kristen dan ajarannya di Yahudi? ini kok. Hah? Terus kok bilang sama Yahudi dan Kristen? Yang bilang sama tadi siapa ya? Siapa itu yang bilang sama tadi? Tak jelasin dulu, denger ini. Kamu korek kuping nggak? Ada korek kuping nggak? Jadi Banyak kita banget, bro. pakai nih sejarah-sejarah Yahudi, kita pakai sama persis. Kita pakai memang karena memang akarnya dari sana. Ya udah kita pakai, nggak kita ubah-ubah ceritanya. Makanya aku tanya kalian pakai kenapa diubah-ubah gitu loh. Sama gimana? Ya beda lah. Oh, kamu jangan nipu. Kok jangan Wahai nipu? hotel. Langsung gitu kalau nipu. Loh, kamu nipu bodoh, lah. ya toh. Kejang Gini, berusaha kamu lagi. bilang. Ya udah langsung aja gitu. Sebentar. Kesel aku digituin tuh. Lari. Mau lari. Loh, lari, apalagi nangis, apalagi. Perhatikan. Apalagi. Cepat, ketawa, terus apa lagi? Sabar. Enggak, Jangan sabar. hentikan Neplos. Jangan hentikan Neplos. Please. Terus apa lagi? Nangis, terus lari, terus apa? Ya, janganlah merengek. Doang Sabar andalanya lah. langsung kayak udah wow gitu kalian. Sabar dulu, emang wow banget nih, bakal wow banget. Perhatikan ya. Oh ya udah, Tadi kamu bilang terus aku guling-guling ya. kami memakai kitab Yahudi tanpa ada merubah-rubahnya. Catat ya. Tanpa ada loh sebentar, kamu bilang Kristen juga mengakar kepada apa yang ada di dalam kitabnya Yahudi, betul ya? Betul, oke, tanpa ada merubahnya, benar ya? Ya. Baik. Ya, maksudnya di mana Yahudi yang mengatakan bahwa nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Yesus? Di mana, Bos? Jangan ngaku-ngaku, Bos, nggak ngerubah tapi ngerubah. Di mana ada Yahudi yang mengiyakan bahwa nubuatan yang ada di dalam Yesaya, itu namanya ngerubah, Nak. Tafsir yang enggak lah, teksnya itu namanya ngerubah, Nak. Makanya jangan bilang sama. Kalau sama itu ya sama keseluruhan lah. Nek menurutmu beda, tapi bedanya tipis. Cuma bedanya tipis gimana? Kamu jauh, Bos, udah ada mana itu? Udah datang barusan, udah berubah berikan semua. kepada kami salah satu tafsiran dari kitab Yahudi yang menuju kepada Yesus. Oh, saya nggak hafal. Loh, cuma aku paham aja. iya, mana? Aku pendeta. Loh, Kalau baca lagi itu ya adalah seperti itulah. Gagal nih Bang Neplos, nggak bisa nih dia jadi. Ya enggak, semua jelaskan kenapa kalian berubah nangis, apa ketawa, terus apa lagi kejang-kejang, langsung wow gitu loh. Matanya berkaca-kaca. Aku suka bikin kalian itu suka kok. Ludahnya keluar, dilap dulu tuh ludahnya. Ya. Jangan kemana-mana tuh. Liurnya dilap liurnya. Apa lagi? Ayo. Enggak bro, maksudnya diskusi itu kan kita enak gini loh bro, relax sambil guyon-guyon gitu loh. Kalau aku nggak bisa jelasin, memang nggak bisa jelasin sambil nggak bisa. lucu-lucuan. Cuma aku paham aja gitu. Nggak bisa. Oh jelasin Ya makanya jangan ngeklaim dari awal, Nak. Kalau nggak bisa,
Gini loh, kalau nggak bisa ngejelasin ngapain diklaim? Tadi kan apa nih? Ya udah, kamu jelasin. Udah, yo dari Adam yo, kenapa? Jelasin apa? Yang ngeklaim siapa? Yang ngejelasin siapa? Orang yang ngeklaim Kristen kok ada sama dengan Yahudi. Bukan dari Yahudi. Itu klaim Kristen. Ya udah, gitu loh, bro. Dari Quran, dari Quranmu. Ya kan, Nabi Abraham itu. Nah, berikan kepada kami tafsiran salah satu ayat yang mana menafsirkan bahwasannya nubuat tentang nubuatan dari Yesus dalam kitab Yahudi. Aku ada, cuma iya, mana? Adalah pokoknya. Oh, adalah pokoknya ya. Ada gitu aja ya. Ya. Iya. Ya udah, di mana ada? Kalau nggak percaya ya udah nggak usah dipercayai. Iya, adanya di mana? Ya ada lah, pokoknya ada. Mana? Ya ada pokoknya. Iya, mana adanya? Ya kan aku udah bilang aku nggak hafal. Kamu paham nggak? Sesuatu yang ada di tanganku karena ada, mana dia? Di tanganku ini ada naga, bro. Nih, tanganku nih, bro. Ada naga, bro. Ada naga. Di sebelahku ada bidadari. Neneknya ini. Kenapa ada bidadari? Bro, kok mulai bahasanya kok udah mulai vulgar, bro. Kelihatan emosi loh, bro. Nah, itu bawa naga ya kan? Aku bawa bidadari nggak boleh dong. Boleh nggak? Lah, bukan loh, bro. Tadi ada kata NN gitu kan vulgar banget, bro. Janganlah dibawa ilmu Bible di sini, bro. Berdada montok bidadarinya. Aduh, bro, jangan kayak gitu lah, bro. Dikasih ereksi 70 tahun itu. Emang kamu kalau ereksi itu gimana? Waduh, bro, masa sih mau kita bahas kita persundalan di sini, bro? Kenapa? Emangnya beradab tuh? Bahas aja. Kita persundalan mau dibawa ke sini. Iya, bawa aja nggak apa-apa. Memang seperti itu. Bukan gitu, bro. Ini kan banyak yang mendengar. Gitu loh, bro. Kalau Quran itu, kan aku bawa bidadari masuk nggak boleh. Bukan loh, bro. Enggak gini loh, bro. Kan ada level-levelnya. Kalau kan ada levelnya tuh. Kebaikan ya kan. Gini, kalau Quran itu kan bisa untuk semua umur, bro. Tapi kalau Bible kan nggak bisa, bro. Bible itu kan hanya untuk orang-orang dewasa aja, bro. Anak-anak kalau nggak baca Bible, bro, langsung icol, bro. Langsung icol, bro. Pasti kalau lagi-lagi. Kok coba pastilah, bro. Kok bahasa akhlak yang bawa itu tambah ngeri lah. Itu level apa icol? Icol tuh apa? Icol itu anak bocil kegiatan itu malah tambah ngeri loh. Kegiatan yang biasa dilakukan di toilet sambil membuka VPN. Nah, itu tuh icol tuh biasanya. Jadi itu, bro. Ya kita kan tahu sendiri lah, bro, ada level-levelnya, bro. Misalnya kalau untuk anak-anak itu kan ada keterangannya di Bible. Don't try this at home. Waktu baca Yeskiel ya kan? Don't try this at home. Jangan dicoba gitu kecuali 18 plus. Kan gitu, bro. Terus, ya kalau Quran ya. Jangan disamain lah. Apalagi itu namanya mantunya terus bocil gitu boleh? Di mana ada di Quran itu? Di mana? Ya coba. Mau dibukain? Aku ada 400 nih. Ya mana coba Quran? Coba salah satu aja Quran. 4142 hadis. Surah apa? Hadis sahih lah. Hadis lagi. Enggak pakai hadis. Loh, hadisnya ditolak, guys. Enggak lah, kayak ngerti aja. Bukhari Muslim ayo. Yang itu aja kita ambil yang sahih aja. Lah. Beda banget, bro. Bedanya itu, bro. Jadi hadis itu ada kelasnya. Gini. Suatu ajaran kita yakini ya kan. Kita harus memahami yang membawa ajaran itu siapa. Paulus misalnya. Paulus apa sih? Dia nganu nggak pedofil nggak? Dia melakukan kejahatan nggak? Ya kan? Yang satu seperti apa? Di Bible itu ada nggak satu ya? Baik di Bible itu ada nggak yang salah kira-kira? Kalau di Bible? Apanya? Yang salah ada nggak? Nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kok bisa gitu? Aku nggak tahu. Orang kita kan cuma mengimani aja, bos. Kita nggak absolut. Kita itu enggak apa ya? Siap. Enggak anti sama koreksi, enggak anti sama ini. Misalnya ditemukan ditambahkan aja kalau memang bukti sejarah. Itu boleh. Makanya dia gini, Bang Nepo. Itu boleh, guys. Konsep itu makanya aku pengen belajar yang paling sempurna itu loh, guys. Itu biar aku dapat hadiah ya kan.
Bang Neplos. Aku sanksi nih yang pembawanya, aku lihat waduh. Nah, dia ini konsepnya cuma iman saja, seperti yang Abang berikan contoh tadi Bang Neplos. Ya susah kalau cuma pakai iman doang. Yang membawa ajaran itu siapa gitu loh. Yang membawa ajaran itu bener nggak sih, akhlaknya seperti apa sih? Ya coba kita lihat akhlaknya Paulus. Bener nggak bro akhlaknya Paulus? Bener nggak masalahnya? Paulus ngajarin apa? Juru pukul bro, ngajarin mukul orang bro, dia bro. Serius bro? Iya, emang ada sejarahnya? Ada sejarahnya tuh. Kayak orang Kristen itu. Iya memang ada kan. Nah kok bisa ajaran orang kayak begitu diterima? Yang mana? Yang ngajarnya mana? Diajarkan. Lo ajaran-ajaran yang ada di dalam surat-surat Paulus itu, kenapa harus diterima bro? Apa? Masa si orang penganiaya bisa dipercaya surat-suratnya? Gimana sih bro? Enggak, di surat-suratnya itu ngajarin lagi gitu. Dia udah nggak tobat gitu atau gimana? Bukan bro. Kalau masih ngajarin yang gitu-gitu aku tinggalkan. Kamu cari aja. Bukan tadi bro bilang kok bisa orang yang akhlaknya nggak bagus itu dipercaya gitu loh. Emang akhlaknya Paulus bagus? Terus emang bagus akhlak Paulus? Dia ngajarin gitu. Kan dia udah tobat. Lo bukan bro. Ini kan penjahat memang. Alah itu kan klaim bro. Ajaran melanggar hukum enggak? Itu kan klaim aja bro, catatannya jelas bro di sejarah orang dia penganiaya kok. Kamu kasih aku lihat aja mana yang melanggar hukum. Nggak usah ngomong aja. Ya kan? Dia ngajarin bunuh orang itu. Baik. Dia mengajarkan perangilah sampai akhir zaman sampai dia bersyahadat kalau nggak bayar jizya gitu bro, ratusan bahkan ribuan ayat-ayat pengajaran Paulus itu bentuk penganiayaan bro. Contoh ya bro ya, bagaimana ketika Paulus menganiaya Tuhan. Cara Paulus menganiaya Tuhan seperti apa? Ketika Paulus mengutuk Tuhan itu bentuk penganiayaan Paulus Tuhan. Ngajarin kita untuk seperti itu gitu apa enggak? Jelas bro. Iya bro. Paulus mengajarkan kita untuk mengutuk Yesus. Jelas bro. Mana? Galatia 3:13 bro. Enggak merugikan kamu enggak, merugikan banyak orang. Enggak bro, bukan soal rugi dan untung bro. Ini bicara soal penganiayaan. Dia melanggar hukum apa enggak? Loh kita jelas dong. Melanggar hukum. Jelas dong melanggar hukum bro. Hukum siapa? Hukum Tuhan bro. Sejak kapan Tuhan bisa dikutuk bro? Nanti urusannya sama Tuhan lah. Urusannya sama Tuhan saya kok. Menurut bro, orang yang mengutuk Tuhan itu akhlaknya baik atau buruk? Kenapa? Orang yang mengutuk Tuhan itu akhlaknya baik atau buruk? Mana yang mengutuk? Paulus. Bacain. Galatia 3:13. Iya dibaca satu perikop, jangan dicolok. Satu perikop nanggung bro, kenapa enggak dari Kejadian sampai Wahyu bro? Ya enggak, kita baca nanggung banget bro. Biar tahu itu. Loh, kan aku pas satu perikop, kalau kok kamu marah suruh baca. Udah satu perikop aja baca coba. Baca. Enggak bro, kalau anti sama kitab sendiri ya jangan ini juga lah bro. Jangan menghina satu perikop kok. Enggak kejadian sama yang nyuruh jadi kejadian juga siapa dari tadi lo kamu tuh framing aja. Ya kan nangis. Bukan. Udah dibacain aja kalau ketemu. Masih bro. Enggak usah ngerengek gitulah. Ini kan kita membahas Paulus. Iya. Kita kan bahas Paulus nih. Paulus itu di akhlaknya baik atau buruk. Terus bro bilang gini, loh Paulus itu kan bertobat. Dahulu emang benar dia penganiaya. Tapi setelah dia bertobat, ada nggak sih pengajaran Paulus bahwa dia mengajarkan kita manusia untuk berakhlak buruk? Ada bro. Contohnya. Mana? Seluruh Kristen itu mengimani nggak surat Paulus yang dikirim kepada penduduk Galatia? Iyalah. Mengimani kan bro. Nah salah satunya itu bro, tidak ada Kristen yang menolak ayat Galatia 3:13 dan seluruh Kristen sepakat dengan pernyataan Paulus bahwa Yesus itu telah menjadi kutuk. Aduh, gimana sih? Iya, itu kan kamu kan baca satu ayat aja. Itu kamu baca, makanya kalau dibaca jangan comot aja. Bro, satu perikop itu tidak menghilangkan kutukan Yesus, bro. Tidak bro, itu udah aku tuh udah paham. Itu pasti ada sesuatu. Ya udah, ayat gini sebelumnya aja bro. Dua ayat sebelumnya coba baca. Ya udah gini aja kamu lah kan bro. Yang ahli katanya. Gini bro, ya udah. Lo iya itu kesimpulannya bro. Perikop itu menjelaskan tentang Yesus yang terkutuk. Aku belum dengar. Itu. Dua ayat sebelumnya coba bacain aja. Gimana makanya bro? Kalau Bible itu jangan cuma ditenteng bro, dibaca makanya bro. Dibaca. Hafal. Orang aku bukan pendeta, ngapain? Bukan, nggak ada nyuruh ngehafal bro. Yang disuruh itu dibaca. Iya dibaca, pasti pernah baca. Nah kalau pernah baca, kesimpulannya itu bro, satu perikop itu merujuk kepada Yesus bro. Lo gimana? Jangan menghela nafas gitulah. Sebelumnya jangan menghela nafas gitulah bro. Nah, kamu ngomong aja suruh bacain, nanti aku jelasin. Nggak ada satu Kristen pun yang menolak ayat itu bro. Nggak ada. Aku nggak nolak. Emangnya aku nolak?
begini bro, sebab Cuma ada kamu tuh tertulis nggak kan, bro. tahu, nggak tahu Ini ceritanya. Makanya bacain aja. Ini Disuruh bacain kesimpulan nggak mau itu kalau itu ada di ngomong. ayat terakhirnya bro, sebab Apa-apa? ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Tahu, aku tahu. Ngomong itu aku sekolah minggu juga. Ya udah kalau begitu bro, kenapa harus Sebelumnya menghindar? apa? Sebelumnya bacain aja. Kenapa harus Coba menghindar, dulu, bro? dulu pada ngekek dulu. Yesus Bacain telah aja. menjadi kutuk, Kristus telah menjadi kutuk. Itu. Ya itu dia, menjadi kutuk, Iya. benar. Loh, memang seperti itu. Jadi dia karena Hmm. saking cintanya Apa, pada apa, manusia, apa? ya kan, dia Hmm. rela mengorbankan anaknya juga. Sampai kita Itu tahu perkataan siapa? hukuman salib itu hukuman paling hina. Dia sehina-hinanya itu karena saking cintanya pada manusia gitu. Di mana? Jadi Di mana Tuhan Yesus kami pernah seperti berkata itu. demikian, bro? Yesus nggak pernah ngomong gitu, bro. Tuhan. Karena Bukan. begitu besar Yesus nggak kasihnya pernah kepada ngomong kayak manusia, begitu. ya kan? Dia Ada rela. kutukan. Itu keyakinan kami. Yalah, Dia kita sampai- bukan bahas sampai rela mati di keyakinan, kayu kita bahas salib, yang tertulis saja, bro. Salib itu hukuman paling hina, kami juga udah tahu. Dia rela menjadi kutuknya malahan tuh. Bukan cuma di salibnya, dia menjadi kutuk itu. Makanya dibaca. Gini anak ya, itu seperti kok, perkataan mengutuk. gini. Enggak. Iya, itu perkataan Paulus atau bukan? Iya. Perkataan Paulus ya. Karena saking sayangnya Tuhan sama kita, dia Itu sampai menurut rela siapa? Menurut siapa itu? sampai rela dihinakan seperti Iya, itu menurut siapa? Menurut siapa itu? Menurut Paulus kan? Paulus ngajarin apa? Makanya aku tanya. Nah, ya udah itu dia pengajaran Paulus bahwa karena terus dia rela, karena Nggak besar ngerugiin kasih Allah kamu. akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniai anaknya yang tunggal kan, bro. Iya. Dan mati di tiang salib, bro. Iya. Kan gitu, bro. Kenapa? Ya kan? Di salib itu kan paling hina kan, terkutuk di kayu Ya salib. memang lah, ya Iya, memang lah, bro. itu karena tapi itu tanpa Ya. itu tidak mengurangi kebesaran Tuhan. Itu kan manusianya, dia bisa bikin Yesus 1000 orang pun nggak masalah. Sebentar dulu, sebentar. Itu manusianya yang disalib. Enggak, Paulus ngajari apa, bunuh orang. Enggak, bentar dulu. Enggak, Kawinin itu bocil. manusianya yang disalib. Enggak kan? Bentar dulu. Itu yang disalib itu manusianya. Iya. Yang disalib manusianya, bro. Iya. Berarti yang menebus dosa kalian karena Yesus telah mati itu, yang menebus itu manusia atau Tuhan, bro? Ya Tuhan kan jadi Lah, yang mati siapa? manusia. Yang menebus siapa? Ya itu skenario Tuhan itu melalui itu korban. bingung Makanya kan, dia bro? disebut domba juga. Lu kok lo itu keyakinan kamu kok ya udah itu keyakinan kamu seperti apa? Diterangin kok itu memang kayak gitu. Kalau dulu Jangan tuh lari. korban sembahan, Jangan makanya Yesus lari. itu menggenapi, itu Tahu, Yesus tahu, menebus bro. dosa menggenapi, Oke. udah nggak ada korban-korban lagi. Kalau Oke. dari dulu kan Siap. tradisi Yahudi menyembelih ya kan, Kain dan Siap, Habil korbanot, itu korbanot. menyembelih Ya, sembahan ya kan. Benar. Korbanot tuh ada korban bakaran, korban sesembelihan banyak, bro. Iya, Kan gitu. seperti itu. Lah, Masalahnya, itu bro, yang menjadi orang-orang pertanyaan- Yahudi menanti apakah itu si domba Bro. Allah yang dikorbankan itu. Lari nih, udah nggak asik udah lari dia teman-teman. Kok Kabur lari? dia, Kamu tuh kabur. dijelasin. Kamu tuh pengen pendapatmu diterima dulu. Kamu yang harus Sejak menerima kapan? pendapatku lah. Bro, Neflos nih cuma nanya, bro. Neflos cuma nanya. Yang mati Loh, kamu itu nanya manusia aja atau Tuhan, ngeyel bro? kok. Dijelasin Lah aja lah. gimana Lah, itu orang yang nanya, yang nebus dosa manusia siapa? Tuhan. Dengan cara apa? Iya, Tuhan. Mati di tiang salib. Loh, yang mati siapa? Manusia. Terus yang nebus siapa? Tuhan. Lah yang mati manusia kok yang nebus Tuhan? Gimana sih? Nah, kamu karena ada ini. Karena apa? Karena apa? Nggak percaya Tuhan itu kuasa. Karena. Oh, enggak biasa aja. Udah, bro. Akui, Ya bro. udah sekarang Nabi Isa di mana? Tuhan- Nabi Isa di mana gitu Tuhan aja. itu- Kamu tuh dapat cerita Isa dari mana? Jangan lari lah, bro. Enggak lari. belum Oh, selesai. lari lagi. Kita belum selesai, Nangis, bro. lari, Kita belum ngerengek. selesai. Loh, enggak loh. Flos. Gini, bro. Ya, Iya, gini, bro. dijelasin. Gini, bro. Sabar dulu. Iya. Ya. Gini, bro. Bagaimana cara Tuhan menebus dosa manusia? Ya. Cara Tuhan menebus dosa manusia, dia mengorbankan anaknya, kan, bro? Ya. Oke? Sehingga anaknya itu mati dan bangkit di hari ketiga. Catat tuh, bro. Ya. Nah, ternyata anak Tuhan ini adalah Tuhan itu juga. Kan gitu, bro. Maka secara tidak langsung yang Tuhan mati itu maha di mana-mana. Itu kan Bener, cuma bro. sebagai Bener ininya. itu. Dia Bener. doang. Tapi daging- Dia Tuhan itu daging- bisa pakai daging. domba, bisa pakai kambing, pakai gajah bisa. Cuma ini karena memang skenario seperti itu. Kamu gak usah ngeyel. Lah enggak lah, bro. Ya, memang seperti itu pengorbanannya itu, digantilah dombanya, digantilah dia ini sebagai manusia. Karena itu tadi saking sayangnya pada manusia, dia yang menyatakan pengen mengenalkan Tuhan yang benar nih itu, ya kan? Ya, dibilangin. Makanya aku tanya sekarang Isa di mana? Isa di mana? Udah mati Isa.
Bro bentar ya bro, ngambil kopi dulu bro. Isa udah 3 mati. menit bro, ngambil kopi bro. Sabar bro, kita belum kelar. Oh, Isa di mana? Kita Isa bahas udah tuh. mati. Iya kita bahas nanti Isa. Bentar bro, 3 menit bro, ngambil kopi nih. Enggak, Isa di mana? Udah Isa gimana? dulu bro. Bakal Isa dulu udah jadi pokoknya, hakim bro. yang Bakal adil lu rokok gimana? dulu, bentar, bro. Enggak ada ini, bukan yang paling adil dia. Ha? Kamu tahu Al-Adil enggak? 99 nama orang, 9 nama Allah itu 9 adil. Jangan kira Neflos akan terkecoh bro. Beribu-ribu ular di sawah, hanya satu yang berbisa. Cakep. Ya kan? Beribu-ribu oten sekolah, tapi semuanya pada nggak bisa. Gimana nih bro? Gini bro ya. Iya kan oten kan Ini, bro. bodoh-bodoh. Oten itu bodoh-bodoh. Seneng loh. Aku suka membahagiakan orang aku. Ya kan? Bukan bahagia bro. Kita tuh sebagai manusia yang normal ya. Kalau lucu ya ketawa lah. Happy lah. Justru kalau nggak ketawa kan nggak iya, lucu. aku dukung lah. Pasti aku biar kalian happy ya kan? Tapi bro happy kan? Iya, lu kamu itu aku happyin kamu, aku biasa aja dari Tapi tadi. oh bro nggak happy. Berarti ketawanya pura-pura. Aku Iya. biar kamu senang aja. Tapi aslinya sebenarnya nggak mau ketawa ya bro. Ya? Aku happy lah membagikan orang, aku ikut happy lah, flos. Jangan berubah-ubah lah bro. Oh ya. Masa sih udah 40 masih labil bro. Berubah. Nggak mau dimaafin, nggak mau. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa aku nggak dimaafin karena memang aku tempatnya di neraka jahanam. Iya. Iya, kafir kan seburuk-buruknya makhluk, tempatnya di neraka jahanam. Bro, ya kan? bro Apa? pasti masuk surga. Enggak, Pasti mau. masuk surga. Enggak. Kalau masuk Islam bro. Enggak lah. Loh, gimana sih? Aku tidak sebodoh itu diiming-iming makanya. bidadari langsung Itu kan- iya gitu. itu kan menurutnya, Emangnya aku Bos. bodoh. Enggak, Oh, jadi lebih milih kamu perang pernah sih enggak? misalnya syiar habis itu nanti closingnya nanti nanti kalau kita melakukan ini infak nih langsung nanti kita dihadiahin bidadari gitu. Setiap kami closing itu- gitu, kami- itu baik, coba baik. kamu syiar kemana-mana nanti dianggap orang gila. Enggak, bro. Coba aja. Kami akan dianggap gila kalau seandainya setelah syiar nih, setelah dakwah nih agama ya kami tutup, ya nanti kelak kita di surga, kita akan menikmati perang bersama naga. Itu baru dianggap gila bro. Kesibukan Itu dianggap lah, gila, bro. kamu ngarang lagi. Udah tempat kamu gimana aja, sih? jangan malu-malu ya. Kamu habis Bukan dakwah bro. itu kan. Ya justru dakwah karena misalnya bidadari, langsung bidadari iya, justru, ya toh. iya Bahas bro, bidadari justru yang karena putih, bidadari dadanya montok itu. bisa. Coba Gimana? gitu. Loh kok bro yang wakilin menjelasin Islam sih? Gimana sih? Oh enggak, Bro, makanya yang itu loh wakilin. aku kamu kalau siar itu toh tosia habis itu closingnya bahas bidadari gitu loh biar anu kan itu yang Bukan, paling bro, asik, yang karena- dinanti kan itu ada nggak sih? Ya, emang dong. Jarang ya. Emang ya. Tadi yang cuma dinantikan apa? kebaikan, lalu endingnya goalnya juga bidadari ya kan. Jadi kita kan Lapan tujuannya kan akhirnya surga. kayak Terus ya ngapain kayak gitu oten loh, sibuk tujuannya ribut nggak ke urusan surga agama aja orang, kan, tujuan ya. oten juga ke surga bro. Tujuan Apa? oten kan juga ke surga. Enggak, kita berbuat baik aja. Oh nggak ada punya tujuan ke surga, nggak punya tujuan ke itu kan surga. dijanjikan aja. Tapi Itu dijadikan biasa. tujuan Cuma nggak sih kita bro? nggak tahu. Kita nggak tahu kalau ada itu kan agama bro itu kan agama oten yang nggak tahu. Itu yang berdasar montok terus rawan terus gitu kan. Pernah nggak sih kalian siar gitu terus musuhnya gitu Nggak, coba? tapi Berarti bro kan percaya ditinggalin. nggak bro? Kenapa sih nggak ada oten yang pinter dikit gitu? Dikit aja pinter. Aku bodoh memang dari tadi aku udah bilang dari Nggak. 1000 tahun lalu aku bilang aku bodoh. Hah? Nggak, tapi Terus bro yang emang pintar gimana? yakin Yang pintar bro? itu gimana? Nggak bro, yakin nggak sih bro di surga itu akan ada perang dengan naga bro? Kalau kami kan yakin bro aku akan belum ada tahu, bidadari. aku belum tahu. Kalau kalian Aku yakin nggak bro di surga itu ada belum naga tahu. nanti perang? Aku belum tahu itu. Belum tahu ya bro ya. Belum Tapi tahu. Bible bilang begitu bro. Bro percaya nggak? Aku kalau yang nggak logis belum tahu. Mantap bro. Ambil Thank you yang bro. Thank you. Udah. Thank you bro. Iya. Thank you. Kenapa? Itu tanggung jawabku sama Tuhanku nanti. Oh, naganya seperti apa? Bentuk ular atau bentuk apa atau bentuk penampakan kita juga nggak tahu. Kita kan imani aja yang sudah ada. Imannya Terus kamu percaya pokoknya bidadari? kayak- Meskipun tersesat imannya aja pokoknya. Tersesat gimana maksudnya? Ya udah pokoknya Enggak, aku imannya aja Pak. melanggar hukum nggak? Sepenting itu sekarang kita ajaran itu apakah dia mengajarkan? Intinya kejahatan? imani saja gitu loh. Nggak usah dipikir ini bener atau salah, nggak usah. Nah, terus kalau nggak diimani terus gimana dong? Iya udah imani aja meskipun salah di dalamnya, nggak usah Iya. dipikir Pak. Yang Yang imani salah juga gitu loh. siapa? Aku juga nggak nyalain kok. Kok Iya bingung gitu loh. makanya itu kan aku bilang meskipun di dalamnya terdapat kesalahan, kontradiksi, ayat per ayat itu nggak usah dipikir Pak, imani aja. Iya, Udah. nggak usah.
Iya. Nggak merugikan kalian juga kan? Kan urusan Apaan kami. urusannya? Urusannya apa? Kok ada merugikan saya dan kalian? Lah iya makanya imani aja iya. Ya udah imani aja. Ya udah kok. Lah iya kok ribut. Siapa yang ribut, Pak? Ya itu ribut imani aja. Udah. Enggak, yang ribut siapa? Ya itu tadi. Siapa? Hmm? Siapa, Pak? Coba sebutkan nama siapa yang ribut? Nggak ada. Nah iya, terus kok bilang ribut gimana sih? Ya kamu itu juga ribut. Kalau ada kontradiksi imani aja, ya udah biarin imani aja. Gimana nih orang? Sehat? Enggak, ini Bunda Not. Sakit, aku sakit dari kemarin. Ini tolong dikompres pakai es batu, ada nggak di situ, Iya. Bunda Nora? Minum kalpanak ya kan. Pak, samping rumahnya tuh ada kedai tuh. Minum ada tua ya. kedai. Tua kan alkohol kan minuman surga guys. Lagian kalau Oten tuh sempat pintar, pasti dia itu mualaf. Iya. Orang yang pintar aja, yang nggak menuhankan manusia. Oh gitu. Itu kan kelas kalian masih kelas-kelas kayak gini. Kalau oten-oten yang pinter itu yang ada ateis. Kelas kami itu Bukan mualaf. tidak perlu manusia jadi Tuhan. Kalau oten sampai mualaf goblok dia. kamu Kalau dengar oten dulu. yang pinter itu Tapi pasti ateis tak jamin. tapi untung. Kalau nggak ateis agnostik lah. Kalau Gitu. orang yang berkelas itu, dia high class, itu tidak perlu manusia itu jadi Tuhan tiba-tiba dipaku. Tuhan kok dipaku, Tuhan kok tangannya berlubang, Tuhan kok makan ikan, nggak Ya perlu, nggak itu apa-apa nggak lah, high itu class. memang imannya dia kok. Nggak boleh, Nggak boleh imannya dia kok. seperti itu terus bodoh-bodohin nggak boleh. Oh, berarti Ya kan? Tuhan beriman ya? Tuhan Apanya? beriman ya? Tuhan beriman, Pak? Imannya kita ke Tuhan kita. Enggak, Tuhan beriman. Alah salah ngomong sekali aja langsung kayak buat senjata. Sebentar, Tuhan beriman. Di Ardi. Loh, Ya enggak lah, kita yang beriman. Tuhan beriman enggak, Pak? Tuhan. Salah ngomong Pak, aja. Tuhan Salah beriman ngomong enggak? aja langsung gitu. Sebentar. Rip, Sebentar, Pak, Pak. Rip. Tuhan beriman enggak? Apa? Enggak. Nah, Tuhan enggak beriman berarti? Ya enggak tahu aku tanya Tuhan, kok tanya saya. Kok enggak tahu gimana Saya sih bukan agamanya sendiri kok? Rip. Ya, apa nih orang bisanya cuma rip. Siapa yang enggak bisa kalau kayak gitu sih? Apanya? Lah orang salah ngomong doang, kita beriman pada Tuhan kita. Oh, salah ngomong. Tapi oten mualaf itu bodoh. ya kan? Salah ngomong atau Yang salah ada pikir, itu Pak? oten, kalau nggak percaya itu ateis dia langsung. Pak, salah ngomong atau salah pikir? Itu Yang Paulus tuh memaksa ditelusuri ya, dibaca lagi Alah, sok tahu kau. Nora. Nggak ada. Kamu tuh sok Nggak ada di tahu. peradaban Bunda Nora. Yunani. Bunda, Oten, kalau Oten, Yesus itu nggak ada di peradaban Yunani. Lah Nggak apalagi ada. Muhammad, nggak ada. Orang Nora. peradabannya Nggak ada. mana? Adanya cuma batu Di sama orang pasir itu Yunani. loh di Mekah. Gini. Nggak ada peradaban di Israel sana itu kuil apa? Kafir untung. Kuil suci Kafir Salomo untung. itu. Kafir Itu untung. ada Dengar, di kafir sana. untung. Kalau di Mekah itu adanya cuma Kamu orang batu sama Jawa, pasir. tapi yang mengkisahkan kamu tuh orang Sumatera. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau orang Arab itu bodoh-bodoh loh. Itu aja diikutin loh. Harusnya Ya kan? keselamatan Mereka tuh dari miskin bangsa miskin Yahudi. ini loh. Harusnya orang Miskin Yahudi peradaban dong loh. yang menceritakan. Kok pikir orang ini Arab itu kenapa diklaim sama banyak si peradabannya Paulus? nggak ada, Halo. bangunan aja nggak ada kok. Terus Paulus itu kan katanya rasul ya. Tapi Nah, terus yang mengangkat Paulus menjadi rasul itu siapa ya? Bukankah tugasnya seorang rasul itu menyampaikan firman dari Tuhan? Sementara dia nggak